What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film yang berjudul I Spit on Your Grave 2. So tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Di awal film kita pun diperlihatkan dengan seorang wanita cantik bernama Katie. Ia merupakan wanita muda yang penampilannya sangat menarik, dan gadis itu kini bekerja di sebuah kafe sebagai pramusaji. Lantas pada jam istirahat, Katie kedatangan salah seorang temannya di sebuah kafe. Mereka pun saling bertukar cerita, dan di sini diketahuilah kalau cita-cita Katie sebenarnya adalah menjadi model profesional. Lantas temannya menyarankan Katie agar dia melakukan pemotretan untuk keperluan portofolio. Dan beberapa saat kemudian Katie pun melihat sebuah iklan yang sedang mencari model. Melihat hal itu, dia pun dengan cepat mencatat nomor telepon tersebut. Ketika sampai di rumah, Katie melihat di halaman website iklan tersebut dan menghubungi nomornya. Ia pun segera mengajukan diri kalau ia berminat untuk menjadi model. Lantas setelah mengobrol panjang lebar, Katie akhirnya mengirimkan portofolio fotonya. Setelah terkirim, mereka ternyata menyukai fotonya dan mengundangnya ke studio mereka tepat pada pukul 10 pagi untuk casting dan mengambil foto portofolionya. Keesokan paginya, setibanya di sana, Katie pun melihat mereka yang sedang melakukan pemotretan pula dengan seorang model yang sungguh menggiurkan. Dia juga bertemu dengan seorang pria kiting bernama Georgie dan satu lagi bernama Ivan, si pemilik studio. Mengetahui Katie sudah tiba, Ivan pun segera meminta Katie untuk mengganti pakaiannya. Dengan penuh semangat, Katie pun langsung menurutinya. Ketika itu, Georgie pun dimintai tolong untuk membukakan kalungnya. Dan dari situlah Georgie timbul perasaan suka karena Katie begitu sesuai dengan tipenya. Setelah semua siap, Katie pun langsung melakukan sesi pemotretan. Awalnya semua berjalan dengan lancar, sampai akhirnya ketika Ivan meminta Katie untuk mengganti pakaian lagi, namun dengan pilihan yang rada semriwing, Katie sebagai gadis alim pun berusaha menolaknya secara halus, sebab kedatangannya kemari hanya untuk keperluan portofolionya. Akibatnya terjadi perdebatan kecil di antara mereka sampai membangunkan salah satu rekan mereka yang bernama Nick. Akhirnya karena merasa risih dengan permintaan Ivan, Katie pun memutuskan untuk pergi dari tempat tersebut. Lantas keesokan harinya ketika dia kembali dari joggingnya, seseorang tiba-tiba mengetuk pintu apartemennya. Ternyata itu adalah si Kiting alias Georgie. Dia pun memberikan sebuah flash disk yang berisikan foto-foto Katie di dalamnya, dan pria itu juga mengatakan kalau mereka telah menghapus foto-fotonya dari komputer. Katie pun menerima flash disk itu dan mengucapkan terima kasih pada Georgie, namun ia tetap bersikap cuek dan langsung menutup pintunya seakan sedang menjauhinya. Hal ini pun membuat Georgie menjadi kesal karena minimal ya ditawarin ngopi lah ya kan. Dan pada akhirnya Georgie pun harus pulang dalam keadaan kesal. Sementara itu di sisi lain ternyata Ivan gak menghapus foto-foto Katie. Georgie pun melihat foto-foto itu di tempat yang gelap dan sunyi, dan itu membuatnya semakin tersepona dengan Katie. Malam harinya ketika Katie keluar dari apartemennya untuk membuang sampah, Georgie memanfaatkan kesempatan itu dan memasuki apartemennya. Katie tak menyadari hal itu, dan setelah bersih-bersih, Katie pun langsung bergegas tidur. Singkat cerita, tepat di tengah malam, Katie tiba-tiba terbangun. Ia pun langsung dibuat terkejut dengan keberadaan Georgie. Hal ini pun membuat Katie benar-benar marah. Jika ia tak segera keluar dari sini, ia akan berteriak dengan sangat kencang katanya. Bangkainya, Georgie cuma diem-diem doang. Katie pun akhirnya berhasil keluar dari kamarnya, namun dengan cepat Georgie berhasil menarik Katie kembali. Ketika di dalam, Georgie pun mulai melakukan kekerasan. Salah seorang tetangga Katie pun terbangun setelah mendengar suara Katie yang berteriak. Ia mendobrak pintu kamar Katie untuk menolongnya. Namun apesnya, pria malang itu malah langsung dipulangin ke dunia anime oleh si Georgie. Lantas setelah dirasa aman, Georgie pun mulai mempush rank Katie dengan begitu leluasa.
dewasa. Namun setelah kental manisnya keluar, dia seperti tersadar dan menyesali apa yang baru saja dilakukannya. Georgie yang tak tahu harus berbuat apa, akhirnya memutuskan untuk menelpon dua saudaranya, yaitu Ivan dan juga Nick, untuk segera datang kemari. Gak lama berselang, mereka berdua pun datang dan dengan segera langsung membereskan segala kekacauan yang Georgie lakukan. Dari sini kita pun tahu kalau Georgie ini emang orangnya rada-rada cuy. Mereka pun mulai memanipulasi kepulangan Jason seolah Katie adalah pelakunya. Dan setelah itu Ivan pun membuat Katie tertidur bermodalkan sebuah obat. Singkat cerita, setelah tersadar, Katie sudah berada di suatu tempat. Dan saat itu Doi sedang dipusreng oleh si Nick. Beruntung sesaat kemudian Georgie datang. Dan karena cemburu, ia langsung menghentikan mereka. Di tengah keributan itu Ivan pun datang dan menenangkan keduanya, lalu memintanya untuk naik ke atas. Ia juga membawa selimut untuk Katie dan langsung pergi meninggalkannya. Melihat keadaan yang sepi, Katie pun mencoba menyelamatkan diri. Namun sial, rantai itu membuatnya tak bisa kemana-mana. Singkat cerita, keesokan harinya Georgie kembali datang dan memberinya pakaian baru. Lalu disusul dengan kedatangan yang lainnya dengan bersama seorang pria paruh baya. Dan bangkainya, mereka ternyata menjadikan Katie sebagai wanita callingan untuk meladeni pria semacam Pak Broto ini. Beberapa hari di sana membuat kejiwaan Katie menjadi benar-benar terguncang. Sampai akhirnya suatu hari ketika hanya ada Georgie di sana, Katie pun berusaha memberontak dengan menghentem Georgie menggunakan ember besi. Ia pun berhasil lolos dan segera berlari menuju tempat ramai. Ia pun bertemu dengan sheriff yang langsung membawanya ke kantor untuk dimintai keterangan oleh seorang detektif. Lantas tak berapa lama kemudian seorang wanita bernama Anna memasuki kantor si detektif. Dia mengaku dari Badan Perlindungan Wanita dan meminta izin ke detektif untuk membawa Katie bersamanya. Dia mengatakan kalau Katie adalah seorang korban dan memberitahukan bahwa dia ingin membawanya ke kedutaan Amerika agar mendapat keadilan. Anna pun akhirnya membawanya menggunakan mobil, namun tanpa pengawalan apapun. Namun anehnya di tengah jalan, wanita itu terlihat sedang menelpon seseorang yang rada mencurigakan. Dan benar saja, tepat di tengah jalan, ia malah menyikut Katie sampai ia pingsan. Dan plot twist banget cuy, ternyata dia adalah ibunya Georgie. Anna kemudian membawa Katie ke ruangan bawah tanah. Dan akhirnya setelah Anna keluar, Katie pun kembali dipusreng oleh si Georgie. Sore harinya mereka pun mulai menggali tanah untuk Katie. Kemudian si Katie ditanam menggunakan peti sound system cuy. Mereka bertiga pun kini mulai merasa aman karena masalah akhirnya selesai. Namun ternyata di lubang yang mereka gali, di bawahnya tepat terdapat saluran air yang sudah cukup usang. Beruntungnya lagi beton itu keropos dan tak mampu menahan peti sound system. Akhirnya peti itu pun terjatuh dan Katie berhasil keluar dengan selamat. Katie kemudian mulai mencari jalan keluar. Beberapa saat kemudian ia pun menemukan sebuah pintu dari dalam saluran itu yang tak terkunci, dan ternyata itu adalah akses menuju ke sebuah gereja. Katie pun lantas bertemu dengan seorang pendeta di sana. Setelah melihat kondisinya, pendeta itu memberikan pakaian hangat dan juga makanan. Namun ketika ditanya apa yang terjadi, Katie memilih diam dan tak menceritakan apapun karena takut kejadian yang sama terulang kembali. Lantas pada keesokan paginya, dia pun mengunjungi kedai kopi di mana Georgie sedang berada di sana. Georgie pun menyadari keberadaan Katie dan langsung mengejarnya. Katie kemudian pergi ke saluran air yang pula diikuti oleh si Georgie. Dan kemudian Katie dengan persiapan penuh segera memulangkannya ke dunia anime di waktu yang tepat. Lantas pada malam harinya Katie memasuki sebuah bar untuk mendekati Ivan dan juga Nick. Lalu ketika Nick berada di toilet, Katie pun mengikutinya. Dan saat itulah Katie pun langsung memulangkannya ke dunia anime dengan begitu membagongkan.
Kini giliran si Pak Robert. Dia mengikutinya saat pulang dari gereja, dan bermodal sebuah alat kejut listrik, si Robert pun berpulang layaknya sebuah belut listrik. Beberapa saat kemudian terlihat Anna yang tiba di ruangan tanah, dan ia memperhatikan lubang bekas galian Katie. Dari belakang Katie pun muncul dan langsung mendorongnya ke bawah hingga membuatnya mokat karena di bawahnya sudah dipasangkan linggis cuy. Lalu sore harinya Ivan memasuki ruangan bawah tanah dan memasuki saluran pembuangan air di bawahnya. Dia pun menemukan Georgie serta Anna yang sudah berpulang ke dunia anime. Dan di saat ia sedang berduka, Katie pun muncul dan langsung mengamankannya. Saat itulah Katie pun mulai menghancurkannya dengan mesin penekan. Setelah semua selesai, si detektif yang kemarin datang. Dia pun meminta maaf kepada Katie karena tak dapat membantunya dan malah membiarkan Anna membawanya. Ia sama sekali tak tahu kalau Anna adalah orang tuanya Georgie. Mendengar itu, Katie pun hanya terdiam. Katie kemudian berjalan keluar sambil tersenyum senang karena dia telah membalas semua rasa sakit hatinya.